Selamat datang di Tenap Lofrong Huta Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan suka, berkomentar, bagikan pada media sosial dan subscribe. Horas, jangan golput ya, karena suara rakyat menentukan nasib rakyat dan pembangunan 5 tahun ke depan. Dan tetap patuhi protokol kesehatan untuk memutus tali rantai COVID-19. Jangan sepele sama si corona. Hahaha. Proses pencoblosan di Pilkada Serentak 2020 akan berlangsung di 309 kabupaten, kota dan melibatkan 100.359.152 pemilih yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap DPT. Tahapan pilkada dan pencoblosan yang berlangsung pada masa pandemi COVID-19 menyebabkan protokol kesehatan penting untuk diterapkan. Khusus terkait dengan pencoblosan, cakupan lokasi Pilkada 2020 yang luas serta adanya 100 juta lebih pemilih membuat protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 harus dijalankan di semua tempat pemungutan suara (TPS). Pengabaian terhadap protokol kesehatan, baik selama tahapan Pilkada 2020 maupun pencoblosan, bisa memunculkan risiko serius yakni kemunculan klaster-klaster baru penularan virus corona (COVID-19). Di sisi lain, sejumlah daerah lokasi Pilkada 2020 termasuk dalam zona risiko tinggi penularan COVID-19. Mengingat status risiko penularan COVID-19 di masing-masing daerah berubah-ubah, maka Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI mewajibkan penerapan protokol kesehatan dalam seluruh tahapan Pilkada 2020 di seluruh wilayah. Hal serupa, sebagaimana dijelaskan Ketua KPU RI, Arief Budiman, juga diberlakukan pada hari pencoblosan. Arief mengatakan ketentuan mengenai pelaksanaan protokol kesehatan dalam tahapan pilkada, termasuk pemilihan, sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020, yang kemudian direvisi dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020. Seluruh tahapan Pilkada Serentak 2020 harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, kata Arief pada tanggal 20 November lalu. Ia menambahkan, penerapan protokol kesehatan penting diperhatikan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun pemilih. Mengenai protokol kesehatan di TPS saat pelaksanaan pemilihan Pilkada 2020, siaran resmi KPU RI menerangkan ada 12 ketentuan baru yang harus diperhatikan oleh para pemilih, yakni: pemilih wajib pakai masker di TPS. Pemilih harus menjaga jarak fisik dengan orang lain. Pemilih harus mencuci tangan sebelum dan sesudah mencoblos di TPS. Pemilih menjalani pengukuran suhu tubuh saat masuk TPS. Pemilih memakai sarung tangan plastik dari panitia TPS saat mencoblos. Sebagai tanda sudah mencoblos, tangan pemilih ditetesi tinta, tidak dicelup. Daftar pemilih di satu TPS maksimal 500 orang. Seluruh anggota KPPS memakai alat pelindung diri, masker, face shield, sarung tangan. TPS harus disemprot disinfektan secara berkala. Ada bilik khusus bagi pemilih dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat Celcius. Dilarang berkerumun dan kontak fisik selama di TPS termasuk tidak bersalaman. Surat pemberitahuan pemungutan suara memuat info jadwal memilih, imbauan pakai masker, bawa pulpen, dan kartu identitas, KTP atau surat keterangan perekaman KTP. Selain itu, dalam siaran resminya, KPU RI juga menerangkan panduan singkat tata cara mengikuti pencoblosan dalam Pilkada 2020 yang sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan. Rinciannya adalah sebagai berikut. Pemilih menuju ke TPS dengan pakai masker, membawa alat tulis pulpen, dan KTP. Pemilih dilarang membawa anak-anak saat di TPS. Pemilih diminta datang sesuai jadwal yang tertera di surat pemberitahuan pemungutan suara. Sebelum masuk TPS, pemilih cuci tangan selama 20 detik. Di pintu masuk TPS, pemilih menjalani cek suhu tubuh. Pemilih mengisi formulir kedatangan dengan pulpen sendiri. Pemilih memakai sarung tangan plastik yang diberikan KPPS. Pemilih menunggu giliran mendapatkan surat suara dengan duduk di kursi TPS. Selama menunggu giliran, pemilih wajib menjaga jarak dengan orang lain. Setelah memasukkan surat suara ke kotak suara, pemilih buang sarung tangan ke tempat sampah di TPS. Lalu,
Jari tangan pemilih ditetesi tinta oleh pet.